Kurelakan surga untuk maduku. Point of view Alana. Setuju. Baru saja kulipat mukena yang kupakai sholat. Tatkala terdengar ketukan di pintu depan. Kulirik jam butut yang menggantung di dinding. Jam 1 dini hari kembali terdengar ketukan. Kali ini suara perempuan sedang memberi salam. Aku melangkah cepat membuka pintu. Takutnya tetangga ada yang butuh bantuan. Ceklek. Anak kunci kuputar dan membuka pintu. Aku terkejut melihat orang yang baru saja datang. Hatiku sedikit takut, jangan sampai dia akan meminta uangnya sekarang. Boleh saya masuk? Tanya wanita itu dengan sopan. Aku mengangguk lalu bergeser memberi jalan kepadanya. Setelah dia masuk dan duduk di kursi plastik, aku lalu berkata, "Aku belum punya uangnya. Bukankah saya meminta Anda untuk kembali besok?" Tanyaku langsung tak ingin berbasa-basi. Aku kesini bukan untuk membahas uang yang tadi siang, tapi aku kesini mau minta tolong, ucapnya. Aku terperanjat ketika wanita itu tiba-tiba saja duduk bersimpu di hadapanku. Dia tertunduk, ada tangisan lirih yang bisa kudengar dengan telingaku. "Ibu kenapa?" Tanyaku panik. Aku hendak berdiri untuk mencari pertolongan, tapi wanita itu memegang kakiku agar aku tak pergi dari tempat itu. Mau tak mau aku harus kembali duduk. Kutunggu sampai tangisannya reda supaya aku tahu maksud kedatangannya. "Maaf atas perlakuanku tadi pagi yang tak sopan. Tapi saya minta tolong jadilah maduku," kata wanita itu. Kini tangannya memegang kakiku seperti abdi yang bermohon pengampunan dari sang raja. Aku memegang tangannya, mencoba mengangkat tubuhnya agar kembali duduk. Namun dia tetap kekeh di posisinya. "Saya tidak akan berdiri sampai kamu bilang iya," ucapnya. Air mata masih saja mengalir dari matanya yang menatapku penuh permohonan. Sekilas kulihat bayangan Kak Vina di mata ibu itu. Ya Allah, kenapa tiba-tiba saja dadaku sesak mengingat sosok Kak Vina yang baru seminggu ini berpulang untuk selama-lamanya. Aku memalingkan wajah agar ibu itu tak melihat mataku yang telah berembun. "Duduklah supaya kita bisa bicara lebih serius," ujarku setelah berhasil menghalau bening kristal yang tak menutupi pandanganku. Bu itu bangkit lalu duduk kembali di kursi rotan yang sudah berumur puluhan tahun. Terdengar bunyi derit ketika ibu itu bersandar. "Tolong jelaskan kenapa saya harus menjadi madu ibu?" Tanyaku setelah beberapa saat mencari pertanyaan yang bisa membuatku langsung mengambil keputusan. "Baiklah, perkenalkan, nama saya Rahma. Saya dan suami telah menikah selama 10 tahun. Kami belum dikaruniai anak. Bulan lalu saya sempat hamil namun Allah berkehendak lain karena penyakit yang bersarang di rahim saya membuat bayi kami tak bisa bertahan dan harus diangkat bersama dengan rahim saya. Jadi kecil harapan saya untuk bisa hamil," jelas ibu itu. Dia tak berhenti melap air mata yang terus saja jatuh ketika dia mengatakan hal itu. "Kenapa harus saya? Ibu bisa pilih yang lain," tanyaku lagi. "Sebenarnya mertua saya sudah menyiapkan seorang wanita untuk menjadi madu saya. Malam ini suami dan keluarganya sedang makan malam dengan keluarga wanita itu." "Kalau begitu untuk apa ibu memintaku?" Tanyaku langsung memotong perkataannya. "Karena wanita itu bukan selera suami saya, dan saya ingin wanita itu menjadi madu dalam rumah tangga kami," ucap ibu itu. Matanya sudah terlihat bengkak akibat kebanyakan menangis. "Apalagi?" Tanyaku belum merasa puas. Aku sengaja ingin mengorek lebih dalam karena keputusanku akan merubah masa depan yang selama ini kuharapkan. Saya tidak ingin ditinggalkan," ucapnya dengan terbata-bata. Dia berhenti berkata namun kembali menangis. Kali ini tangisannya kembali menyayat hati. "Maksudnya?" Tanyaku tak mengerti. Setelah mengatakan itu aku bangkit dari duduk, lalu beranjak ke dapur, mengambil segelas minuman dan sebuah serbet. Lalu kembali ke ruang tamu dan menyodorkan kepada ibu yang bernama Rahma itu. Dia menerima gelas dan serbet yang kusodorkan. Gelas itu langsung saja dia tempelkan ke mulut dan meneguk airnya hingga tandas tak bersisa. Setelah meletakkan gelas, dia melap bibir dan hidungnya dengan serbet yang kuberikan.
Aku menggigit bibir menahan senyum ketika mengingat sudah berapa lama serbet itu tak kucuci. Pasti sudah kotor dengan debu. Jangan tanya tisu di rumah ini. Sudah lama benda itu jadi barang mewah untukku. Mereka menjodohkan suami saya dengan anak orang kaya, sedangkan saya sudah yatim piatu. Saya takut mertua akan pilih kasih dan itu akan membuat saya membenci keluarga suami. Terangnya lagi. Aku terdiam mencerna kata yang baru saja dikeluarkan oleh bibir tipis ibu itu. Sejujurnya dalam hati aku membenarkan ketakutan yang dia rasakan. Jadi wajar saja dia memilihku agar dia tak merasa tersaingi. Tapi aku punya syarat, ucapku akhirnya. Apa itu? Tanyanya. Setelah menikah aku tidak mau satu rumah dengan ibu. Aku ingin melanjutkan kuliah dan mengejar cita-cita menjadi dokter. Aku ingin pembantu. Aku ingin nafkah lahir dan batin sama seperti yang diberikan kepada ibu. Oke, itu bisa diatur. Tapi aku juga punya syarat, ujar ibu itu. Apa? Tanyaku balik. Panggil aku kakak. Aku belum setia itu untuk dipanggil ibu. Kalau kamu nanti punya anak, jangan larang aku untuk ikut mendidiknya. Dan kita harus kompak jika ada yang akan menghancurkan rumah tangga kita. Apapun masalahmu harus kamu bicarakan kepadaku. Baiklah, jawabku. Rasanya syaratnya tidak begitu susah. Satu lagi, jangan cemburu jika kamu melihatku bermesraan dengan suamiku. Tambahnya. Begitupun sebaliknya, ucapku membalas ucapannya. Seketika kami terkekeh membayangkan bapak yang baru saja kami perbincangkan. Ternyata wanita ini tidak sesombong apa yang aku pikirkan. Apa? Suami? Suami kakak sudah setuju? Tanyaku yang baru saja mengingat hal yang paling penting. Lelaki yang akan menjadi suamiku, apakah akan menyukaiku? Apakah dia akan menerimaku? Pertanyaan demi pertanyaan telah bersarang di kepalaku. Itu semua urusan saya. Kamu tinggal siap-siap, lusa kamu akan menikah. Siapa yang akan jadi wali nikah kamu? Apakah kami harus pergi melamarmu kepada keluargamu? Tanya Rahma secara bertubi-tubi. Aku sebatang kara, tak punya sanak saudara. Jawabku dengan lirih. Rahma bangkit dan memelukku. Aku menangis di pelukannya. Bukan menangis sedih tetapi menangis lega karena akhirnya aku menemukan orang yang nasibnya sama denganku. Yatim piatu. Setelah membicarakan segala sesuatu terkait perjodohan ini, aku meminta Rahma untuk menginap saja. Tanggung sebentar lagi azan subuh berkumandang. Biar dia istirahat saja sebentar. Lagian sopirnya juga sudah lelap tertidur di teras. Aku masuk ke dalam kamar, mengganti spray dan sarung bantal. Setelah kamar rapi, ku panggil dia masuk untuk tidur. Saat kami telah sama-sama berbaring, Rahma berkata, saya tidak bisa tidur. Begini ya rasanya tidur bersebelahan dengan Madu. Hahaha. Tawa kami pecah bersamaan. Akhirnya kami memutuskan untuk tak tidur sambil menunggu sholat subuh. Kami membahas segala macam, tapi topik yang paling aku minati ketika Rahma bercerita tentang suaminya. Jelas sekali dari cara wanita itu bercerita bahwa suaminya orang yang perhatian, romantis, dan penyayang. Tiba-tiba saja fantasi liarku membayangkan Lee Min Ho. Apa calon suamiku segagah itu?